Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari ini kita jumpa lagi dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis tanggal 29 September 2022 dengan tema menanti jawaban Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita pagi hari ini dengan mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu, Waktu Tuhan Pasti Terbaik. Mari kita pujikan bersama. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.
Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan namun merasa bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ada juga sebagian yang merasa bahwa doanya begitu lambat dijawab olehnya, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan cara-cara yang dianggapnya lebih praktis dan cepat. Ada sebagian orang yang ketika menanti jawaban Tuhan menggunakan tolok ukur waktu secara manusia dan bukan memahami waktu Tuhan yang memang berbeda dari waktu manusia. Melalui kisah penglihatan Habakuk, kita dapat belajar untuk hidup sebagai orang beriman yang mampu menanti jawaban Tuhan di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau layakkan kami untuk boleh berkumpul untuk bersaat teduh bersama. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya boleh menolong kami, untuk kami boleh memahami isi dari firman yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pak Denny. Silakan Pak. Firman Tuhan yang mendasari pembacaan renungan hari ini dari Habakuk 1 ayat pertama sampai dengan keempat. Habakuk 1 ayat pertama, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 2 ayat pertama, orang yang benar akan hidup karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya padaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, bacaan pada hari ini diawali dengan pernyataan ungkapan ilahi yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk merespons apa yang dirasakannya dalam penglihatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Firman yang diberitakan kepada Habakuk direspon dengan berbagai pertanyaan oleh Habakuk. Bagi Habakuk, penglihatan itu begitu berat karena berisi tentang kekacauan hidup manusia. Penglihatan ini berlaku bagi Habakuk yang akan menjalankan tugas kenabiannya.
Ia melihat konteks kehidupan orang-orang Israel yang berlaku tidak adil dan menekan orang lain. Dengan demikian, umat Israel telah menjadi pelaku atas penindasan bagi sesamanya. Habakuk merasa bahwa Allah berdiam diri dan tidak bertindak. Sikap diam yang dirasakan oleh Habakuk sungguh membuat risau hatinya. Habakuk tidak sabar dengan sikap Allah, meskipun di sisi lain Habakuk percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak tahan melihat kejahatan dan kekerasan. Habakuk sangat merindukan campur tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan keadilannya. Pertanyaan Habakuk kemudian dijawab melalui pasal yang kedua, kata mengintai, menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk ingin mencari tahu sendiri tentang cara Tuhan menjawab persoalan yang ada. Akan tetapi, ketika Habakuk ingin mengintai apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, ternyata Tuhan memberi jawab kepada Habakuk untuk dapat menuliskan penglihatan itu dan diukirkan pada loh sehingga orang dapat membacanya. Pada ayat Habakuk 2 ayat 2. Sikap ini menunjukkan sikap manusia yang terkadang tidak sabar dan ingin memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Habakuk menjadi paham bahwa penglihatan yang sudah ia alami akan mendapatkan jawaban pada waktunya. Jawaban Tuhan bukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan Habakuk, namun jawaban Tuhan sesuai dengan penggenapan dari Tuhan. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang pasti akan terjadi, sekalipun tampak lama, namun perlu kesabaran dalam menanti, karena jawaban dari Tuhan pasti datang dan tidak akan ditunda. Penjelasan ini ingin memberikan pesan kepada Habakuk, juga kepada kita sebagai umat percaya, agar kita menanti jawaban Tuhan dengan sikap yang taat dan selalu lurus hati kepada Tuhan. Dari sinilah Bapak Ibu Saudara, Habakuk mengawali perjalanan tugas panggilan kenabiannya. Ia dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, yaitu menanti dengan sabar dan merespons dengan penuh percaya saat Allah bertindak. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Belajar untuk memahami karya pelayanan Allah melalui Habakuk, kita meyakini bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman akan selalu diwarnai dengan penantian jawaban dari Tuhan. Proses menanti atau menunggu realisasi jawaban dari Tuhan bukanlah dilakukan dengan paksaan, akan tetapi kita diajaknya untuk semakin hidup oleh rasa percaya kita kepada setiap karya rencananya. Orang-orang yang terus percaya bahwa doa, harapan, kesulitan, dan penantian solusi akan diberi jawab pada waktunya, telah membuktikan bahwa iman bisa tumbuh dan berbuah di tengah situasi yang tidak mudah. Kemampuan untuk selalu percaya kepadanya akan semakin bertumbuh seiring kita juga mengarahkan hidup dan harapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami menjadi pribadi yang semakin sabar ketika kami menanti jawaban dari Engkau. Sekaligus terus percaya akan cara, proses, waktu, dan hasil yang Tuhan rancangkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Pada hari ini kita tidak lagi meragukan cara, proses, waktu, dan hasil yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita terus setia mendoakannya dengan penuh ketulusan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.